Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di pembahasan alur cerita Boruto to Blue Vortex nih. Dalam video ini kita akan membahas sebuah rangkuman alur cerita menarik dari Boruto berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita rangkum menjadi alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi persiapkan dengan relax nih, sambil ngopi juga boleh, dan mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video sob, karena ini sudah makin seru nih, jadi bantu makin bertumbuh pula ya dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu ya, gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar gak miss nih, tonton dulu video-video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 301 bagian ke-6 ini adalah Orochimaru Edo Tensei. Adegan kembali dilanjutkan. Setelah sebelumnya nih Naruto disadarkan Boruto dan Kawaki dan akan dibawa keluar dari dimensi Daikokuten, percakapan terjadi sebelumnya dan mengagetkan Naruto terkait kondisi sekarang, Himawari dan juga apa yang terjadi. Kau tahu ayah, kau dan ibu sudah dianggap mati oleh orang-orang di era ini. Mereka tambah shock di sana tuh. Itu semuanya disebabkan oleh teknik yang dirilis Eida bernama Omnipotent, dan juga karena pengaruh putra angkatmu ini. Orang-orang sekarang mengenali Kawaki sebagai putramu asli dan aku adalah putra angkatmu. Tetapi ada beberapa orang yang sudah sadar jika aku adalah putra aslimu. Naruto itu kaget sekaligus marah mendengarkan hal ini. Dia berteriak, "Kawaki, teganya kau melakukan ini kepada saudaramu?" Kawaki tak membalasnya di sana nih. "Lakukan saja sesukamu, Hokage ke-7. Aku hanya ingin melindungimu." Boruto mengatakan lagi, meskipun dia itu sebegitu bencinya dengan Otsutsuki ya, dia adalah orang yang selalu menjaga Himawari. Naruto kaget nih. "Hima, bagaimana kondisinya?" Disinilah Kawaki berkata, "Kau akan kaget mendengarkan hal ini, Hokage. Tetapi kau juga harus tahu, Himawari putrimu itu sekarang menjadi Jinchuriki ekor 9 Kurama." Apa? Dia kaget Naruto itu dan bingung di sana. "Bukankah Kurama sudah?" Kawaki meresponnya, "Belum." Dia kembali lagi. Rasa penasaran Naruto meluap-luap tuh, dan Kawaki Boruto membawanya keluar dan langsung berada di tempat Shikamaru di atas kantor Hokage tersebut. Shikamaru kaget ada portal dimensi terbuka di depannya. Boruto keluar dari sana. "Paman, bersiaplah melihat momen ini." Naruto keluar bersama Hinata dan Kawaki. Di sanalah Shikamaru shock melihat hal itu. Dia kemudian membuang hisapannya itu dan mendekati Naruto. "Nah, kau masih hidup ya? Apa Boruto sudah mengatakan semua kepadamu?" Nah, Naruto kaget di sana dan dia berkata sangat lelah mendengarkan hal tersebut. "Ya Shikamaru, aku kaget sekali dengan kondisi sekarang ini. Terima kasih kau sudah menjaga desa dengan stabil 3 tahunan ini ya." Shikamaru menjawab, Tidak, itu belumlah sesuatu yang pantas untuk dikeluarkan. Lihatlah ke arah sana. Desa sudah pada tumbang beberapa bangunan karena ego Jubi, dan monster Someyaka itu banyak sekali. Tetapi beruntungnya trio Sannin legendaris baru saja telah muncul." "Apa-apaan ini? Wei Shikamaru, apa kau bercanda?" "Tidak, Orochimaru lah yang menyatukan mereka lagi dengan Tsunade sama dan Kashin Koji. Kau ingat betul kan dia siapa? Dia sekarang bantu putramu Boruto berkembang saat insiden Omnipotent itu bersama Sasuke. Mereka juga ada dalam markas Orochimaru beberapa saat." Naruto berkata, "Aku harus mulai dari mana sekarang?" "Shikamaru, selamat, kau telah menjadi Hokage ke-8 ya. Aku senang akan hal itu." Dia Shikamaru meresponnya, "Belum, aku sengaja tidak mengiyakan menjadi Hokage ke-8 sebelum tepat 3 tahunan. Sampai akhirnya kau kembali lagi. Kaulah yang seharusnya memimpin dan aku menjadi penasihatmu seperti sebelumnya." Naruto tersenyum dan mulai berkata lagi, "Lalu di mana Sasuke?" Semuanya terdiam di sana dan Shikamaru meresponnya, "Itulah yang menjadi masalahnya. Boruto yang tahu soal dia." Dia kemudian berbicara, "Guruku Sasuke terjerat akar pohon ego Jubi itu karena melindungiku. Dia sekarang sedang sekara dan cakranya dikonsumsi untuk ego Jubi bernama Hidari yang mirip sekali dengan Sensei." Naruto lalu berkata, "Sebaiknya kita selamatkan Sasuke lebih dulu. Dia itu segalanya buatku dan aku sudah bertempur dengannya sangat lama. Dan jika para ego Jubi itu membawanya ke perang besar, kita harus membutuhkan pengalaman Sasuke lagi." Boruto berkata, "Kau benar, tetapi bagaimana caranya?" Naruto berkata, "Gunung Myobokuzan.
kau harus memindahkan Sasuke ke Myobokusan dulu, dan aku akan minta Gama ini membebaskan Sasuke dan dia harus hidup kembali seperti era Haguromo. Boruto menyetujuinya dan mereka berpindah ke area di mana Sasuke berada. Di saat mereka masuki dimensi lain nih bersama Shikamaru, Kawaki, Boruto, Naruto dan Hinata itu, scene langsung berganti ke area legenda Sannin tersebut. Kashin Koji berkata, "Tsunade Hime, kekuatanmu memanglah luar biasa. Aku akhirnya melihat sendiri pukulan monster yang dibilang Orochimaru itu ya." Orochimaru hanya tersenyum. Dahulu ketika dia masih muda, pukulannya itu jauh lebih mengerikan. Tsunade itu mendengarnya. "Hah? Woi Orochimaru, apa kau sedang meremehkanku dan mengatakan pukulanku itu menurun? Aku hancurkan kau ya jika seperti ini lagi." Dia hanya tertawa dan itulah Tsunade yang ku kenal. Nah, di hadapan mereka itu Sumeaka itu sudah benar-benar sudah lenyap ya. Di panel lain, tim sensor Konoha itu menggunakan sambungan ke berbagai wilayah untuk berkomunikasi nih. Semuanya situasi dunia shinobi sekarang di fase darurat. Apakah kita harus mengirim para musuh itu ke sebuah medan sangat luas supaya kita bisa bertempur dengan leluasa di sana tanpa gangguan warga sipil? Para tim sensor desa lain Kirigakure, Tsunagakure, Kumogakure, dan Iwagakure berkata, "Setuju, kita harus membawa itu ke medan yang sangat luas untuk bertempur pula." Scene langsung berada di mana Boruto keluar dari dimensinya bersama Naruto, Shikamaru, Kawaki, Hinata. Mereka terkejut. "Boruto, kau benar-benar mengagetkanku. Sebenarnya sudah seberapa kuat kau sekarang ini?" Kawaki meresponnya, "Dia lebih kuat dari dugaanmu. Dia itu memiliki teknik terbang Dewa Peti dan kau akan sangat kaget dengan si Otsutsuki ini." Shikamaru kemudian berkata, "Kesampingkan dulu itu. Lihatlah Sasuke sudah ada di hadapan kita. Cepat Boruto, pindahkan dia ke Myobokusan." Boruto kemudian menyuruh mereka membentuk sebuah lingkaran seperti teknik Minato yang diajarkan pada muridnya Shinobi Konoha dulu saat membuat Temari, Hiraishin no Jutsu. Nah, Naruto kaget dan mereka sudah berada di Myobokusan. Dia berbicara, "Boruto, kau melakukan teknik kakekmu itu ya? Woi, bagaimana bisa?" Boruto lalu mengatakan seperti ini, "Aku memanglah identik dengan kakek ayah. Guruku adalah Sasuke, Orochimaru, dan Kashin Koji. Tentu aku punya kejutan-kejutan besar." Di Myobokusan sendiri, Gama Sennin sudah mengerti maksud tujuan mereka, lalu mereka tuh meletakkan pohon Sasuke itu di balik air terjun daun-dedaunan Myobokusan itu. Dan dengan kekuatan energi alam di sekitaran sana, pohon yang menjerat Sasuke tersebut tuh pecah teman-teman. Sasuke bisa dikeluarkan dari sana dan Gama Sennin berkata, "Berikan kertas ini kepadanya. Ini seperti saat aku melakukannya dengan Haguromo kepada Hamura untuk dihidupkan lagi." Boruto melakukan itu kepada gurunya dan dia membuka mata. "Di mana ini? Sensei, kau akhirnya kembali lagi. Kita berhasil membebaskanmu." Sasuke terkejut dan juga dia kaget. "Naruto, Hinata, kalian sudah keluar dari Daikokuten ya? Bagaimana bisa?" Shikamaru mengatakan, "Karena situasi di luar kendali Sasuke ya. Kawaki dan Boruto akhirnya bekerja sama karena desa sedang mengalami masalah dengan Ego Jubi. Dan kau harus tahu, salah satu Ego Jubi itu mirip sekali denganmu." "Apa?" Sasuke mengatakan itu, tapi Shikamaru masih melanjutkan, "Ingat, aku sekarang sudah berada pada pihakmu dan juga Boruto." Nah, di sini tetua kata itu juga menambahkan, "Ya, setiap era selalu punya masalahnya sendiri ya, tetapi era inilah yang paling kompleks karena kami lebih dulu hidup lama dengan kalian dan mengetahui bagaimana dunia shinobi itu tercipta dan tertata. Menghadapi Jubi bukanlah sesuatu yang mudah loh. Segeralah keluar dari sini dan membantu yang lainnya karena kalian akan dikejutkan kembalinya monster Rinnegan tersebut dan seseorang bernama Code itu." Dia kembali ya. Saya sudah memperlihatkan adegan di mana Code sendiri yang sudah menjadi Otsutsuki nih. Dia mendatangi markas Ego Jubi itu. Sashiburidana Ego Jubi. Jura kaget nih. "Code, bagaimana bisa dia menemukan tempat ini?" Ketambahan dia sepertinya sudah berbeda. Hidari menyerangnya langsung dihentikan oleh Jura. "Tunggu Hidari, dia sekarang ini berbeda dan aku merasakan cakra Otsutsuki kuat ada padanya. Dari mana dia mendapatkannya?" Nah, di sini Code itu hanya berkata, "Kalian sekarang jika bertempur denganku, aku tak akan jamin kalian akan selamat karena aku sekarang telah menjadi Otsutsuki dan kau adalah Ego Jubi. Memang kalian haruslah memakanku, tetapi bagaimana jika kita bekerja sama? Aku punya masalah dengan Boruto dan beberapa shinobi desa Konoha. Sementara kau Jura dan yang lainnya, kau pasti penasaran tentang targetmu itu kan, dan juga dunia shinobi yang menarik ini. Sementara itu tidak ada salahnya jika kita bekerja sama lagi untuk tujuan masing-masing." Bak kemudian berkata, "Untuk membebaskan Matsuri juga kita seharusnya menerima kerjasama ini demi mengalahkan para shinobi tersebut kan?" Jura lalu meresponnya,
Baiklah, mari kita lakukan untuk sekali ini. Konoha dan juga dunia shinobi, persiapkan kalian menyambut era perang tanpa akhir ini. Code lalu berkata dan berjalan itu. Ayo kita segera menuju ke desa lagi, dan Code lalu membuka cakram besar dari kemampuannya itu. Para Ekojubi keluar masuk dari sana, Jura, Hidari dan juga Bug nih. Sementara di sisi lain, trio Sannin dikejutkan sebuah ledakan besar. Mereka kedatangan Otsutsuki Code itu, Jura, Hidari dan Bug. Kashin Koji mengatakan, Orochimaru Tsunade, itulah Code yang kukatakan. Dia telah menjadi seorang Otsutsuki sepertinya, dan para Ekojubi itulah yang menyebabkan Sumeyake itu menyerang bui shinobi. Tetapi Code lah yang mulai menciptakan mereka. Bagaimana bisa mereka sekarang bekerja sama? Orochimaru kemudian berkata, ora, sepertinya pertempuran ini kian makin seru lagi ya. Dimana Sahokai ke-8 dan Boruto itu? Jika mereka tidak segera membantu, aku akan mengeluarkan Edo Tensei untuk memanggil mereka lagi. Tsunade berkata, Orochimaru, kali ini aku setuju denganmu dan kita harus memanggil mereka para shinobi-shinobi elit itu. Tentunya ini untuk membantu desa dan juga dunia shinobi sendiri, karena ini adalah sebuah pengecualian besar. Orochimaru langsung mengeluarkan segel itu dan dia mengatakan, Kuchiyose Edo Tensei. Nah, lihatlah itu nih, beberapa kota Edo Tensei telah muncul dari bawah itu, dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, itu sungguh rangkuman cerita yang menarik kan? Kita lanjutkan di part berikutnya, oke? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 301. Bagian ke-6 itu adalah Orochimaru Edo Tensei. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias yang memberikan alur Boruto paling menggelora itu, tentunya di channel fans dari favorit kalian sendiri ini nih. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.